Halo semuanya, kami adalah kelompok 4. Video presentasi kami adalah tentang filsafat aliran positivisme, yaitu konsep-konsep yang mendasari aliran positivisme dan implikasinya. Dengan pengetahuan yang kami miliki, kami yakin bahwa presentasi ini akan memberikan pandangan yang menyeluruh dan mendalam tentang aliran positivisme. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita mulai videonya. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahawa realitas ada dalam penyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Cross of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1842. Positivisme merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme terhadap metodologi dalam refleksi filsafatnya. Dalam positivisme, kedudukan pengetahuan diganti metodologi, dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak Renaissance dan sumber pada masa Aufklärung adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Oleh kerana itu, positivisme menempatkan metodologi ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, iaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan. Filsafat positivis Comte tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam fikiran manusia. Matematika bukan ilmu, melainkan alat berfikir logik. Auguste Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam fikir manusia, iaitu teologik, metafisik dan positif. Pada jenjang teologik, manusia memandang bahawa segala sesuatu itu hidup dengan kemauan dan kehidupan seperti dirinya. Jenjang teologik ini dibedakan menjadi 3 tahap. A. Animisme atau fetisisme memandang bahawa setiap benda itu memiliki kemauannya sendiri. B. Politisme memandang sejumlah dewa memiliki menampilkan kemauannya pada sejumlah objek. C. Monoteisme memandang bahawa ada satu Tuhan yang menampilkan kemauannya pada beragam objek. Meski Comte sendiri seorang ahli matematika, tetapi Comte memandang bahawa matematika bukan ilmu, hanya alat berfikir logik, dan matematika memang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena. Tetapi dalam praktik, fenomena memang lebih kompleks. Istilah positivisme paling tidak mengacu pada 2 hal berikut: pada teori pengetahuan dan pada teori manusia. Sebagai teori tentang perkembangan sejarah manusia, istilah positivisme identik dengan tesis Comte sendiri mengenai tahap-tahap perkembangan akal budi manusia yang secara linear bergerak dalam urutan-urutan tahap perkembangan akal budi manusia. Yang secara linear bergerak dalam urutan-urutan yang tidak terputus. Perkembangan itu bermula dari tahap mistis atau istilah positivisme dengan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Positivisme berakar pada empirisme. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris Francis Bacon sekitar tahun 1600. Tesis positivisme adalah bahawa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian,
Positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Atas kesuksesan teknologi industri abad 53, positivisme mengembangkan pemikiran tentang ilmu universal bagi kehidupan manusia, sehingga berkembang etika, politik dan agama yang positivistik. Dalam pengembangannya ada 3 positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kritis. Pandangan filsafatnya sehingga melalui hukum itu pula akan dapat dilacak garis-garis pembatas yang telah ia berikan tentang ajaran mengenal, penjelasan tentang masyarakat di barat, serta sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, serta dasar-dasar yang ia berikan untuk memperbaharui keadaan masyarakat. Dengan memahami ajaran-ajaran Auguste Comte yang tercakup dalam satu aliran filsafat yang ia sendiri memberikan namanya, yaitu filsafat positivisme. Pandangan positivisme ini yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. A. Ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. B. Reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut sebagai kemajuan abad ke-19. Timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Auguste Comte adalah tokoh aliran positivisme. Pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan inderawi dapat dikoreksi dengan eksperimen. Melihat dari pernyataan Auguste Comte, di atas dapat diambil kesimpulan bahawa Comte lebih menekankan pada pengamatan dan diperjelas dengan fakta, dan kalimat yang penuh tautologi hanyalah pekerjaan sia-sia. Tidak mengamati sekaligus menghubungkan dengan suatu hukum yang hipotetik diperbolehkan oleh Comte. Itu merupakan kreasi simultan observasi dengan hukum dan merupakan lingkaran tak berujung. Eksperimentasi menjadi metode yang kedua. Menurut Comte, suatu proses regular fenomena dapat diintervensi dengan sesuatu lain tertentu. Komparasi untuk hal-hal yang lebih kompleks seperti biologi dan sosiologi. Tokoh positivisme dan pemikirannya. 1. Auguste Comte. Augusto memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya di negara Prancis, pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 5 September 1857 atau bertepatan pada usia 59 tahun. Augusto dilahirkan di tengah-tengah keluarga Katolik dan masih memiliki darah bangsawan. Orang tua Augusto berasal dari kelas menengah dan sang ayah merupakan pejabat pajak waktu itu. Augusto sekolah di tempat di mana ia dilahirkan. Setelah itu, ia lalu melanjutkan pendidikannya di Politeknik Kekal di Paris pada tahun 1818. Di kalangan teman-temannya, Augusto dikenal sebagai seorang mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, meskipun sebenarnya ia merupakan seorang mahasiswa yang cerdas. Tapi komplek itu tidak pernah mendapatkan ijazah sarjana karena ia dan seluruh teman mahasiswa seangkatannya dikeluarkan dari Politeknik. Penyebabnya karena gagasan politik dan pembangkangan mereka. Pada akhirnya meninggalkan dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier Regis. Kemudian Augusto menikah dengan seorang wanita bernama Caroline Masine. Namun sayangnya pernikahan beliau harus berakhir pada tahun 1842 karena alasan yang belum diketahui. Namun pada tahun 1844, Comte menjalin hubungan lagi dengan seorang wanita bernama Clotilde Duval. Kepopuleran
Gagasan-gagasan intelektual Comte itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh koleganya, di antaranya Claude Henry dan Simon, yang kemudian membawa Comte masuk dalam lingkungan intelektual. Namun sayangnya, pada tahun 1824, hubungan Comte dan sains iman kurang harmonis. Alasannya karena Simon merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dengan sains Comte. Dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Yadika sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dan ilmu sosial, dan orang pertama juga yang memperkenalkan istilah sosiologi sebagai penganut dan perintis bersifat positif. Pemikiran-pemikiran sangat bernuansa penuh optimisme. Pemikiran yang paling populer dari Comte yaitu terkait hukum 3 stadia perkembangan pengetahuan manusia. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorang maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman atau 3 tahap. Dan bagi dia, perkembangan tersebut merupakan hukum yang tetap. Pada tahap awalnya, tahap teologis, pada tahap ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa atau kekuatan adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak dari setiap gejala yang terjadi pada tahap teologis ini. Dibagi menjadi 3, yaitu tahap animisme, politeisme, dan monoteisme. Selanjutnya tahap kedua, metafisis. Sebenarnya tahap metafisis ini merupakan pergeseran dari tahap teologis, di mana pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala yang terjadi pada awalnya didasarkan pada kekuatan adikodrati. Seperti dewa-dewa, kini beralih pada kekuatan alam. Dan terakhir, pada tahap positif. Pada tahap ini konsumen menganggap sebagai tahap paling tinggi di kehidupan manusia, di mana pada tahap ini pengetahuan manusia dalam mengartikan gejala-gejala tidak lagi menggantung pada hal-hal yang bersifat teologis dan metafisis, melainkan pada metode-metode saintifik seperti observasi. Sebagai seorang ilmuwan, tentu saja Comte banyak menulis gagasan-gagasannya. Namun dalam beberapa karya tulisannya, diantaranya yaitu Cours de Philosophie Positive yang terbit pada tahun 1838. Yang kedua, Alfred Jules Ayer. Alfred Jules Ayer adalah filsuf kelahiran London 1910 yang studi di Oxford, dan pada tahun 1932 sampai 1933 berada di Wina, dan di sanalah ia atas ajakan Maurice Click ikut dalam diskusi bulanan sekelompok filsuf dan ilmuwan radikal yang menamakan kelompoknya dengan Der Wiener Kreis atau lingkaran Wina. Lingkaran Wina adalah cikal bakal positivisme logis yang kemudian sangat terkenal sebagai salah satu aliran filsafat ilmu dan filsafat bahasa terkemuka dalam abad ke-20. Ayer menulis buku Language, Truth and Logic 1963 yang menjadi salah satu buku yang menjadi dasar bagi keyakinan positivistik lingkaran Wina. Buku ini membuat Ayer terkenal, dan pada tahun 1946 ia diminta menjadi profesor di London, dan sejak tahun 1959 mengajar di Oxford sampai pensiun tahun 1978.
Kelebihan positifme. Metode ilmiah yang terbukti. Salah satu keunggulan utama positifme adalah pendekatannya yang kuat terhadap metode ilmiah dengan menekankan pengamatan empiris, pengujian hipotesis, dan verifikasi melalui metode yang diulang. Positifme membantu memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diverifikasi oleh orang lain. Ini memperkuat kepercayaan kita pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses ilmiah. Objektivitas dan konsistensi. Positifme menawarkan pendekatan yang mengutamakan objektivitas dalam memahami realitas dengan menolak pengaruh subjektif dan spekulatif. Positifme membantu memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh bersifat konsisten yang dapat diterima oleh individu yang berbeda. Ini membantu mengurangi distorsi atau biasanya yang mungkin muncul dalam penilaian dan interpretasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aliran positifme telah berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan menekankan penggunaan metode ilmiah yang ketat, positifme telah memungkinkan kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, biologi, kedokteran, dan teknik. Ini telah membuka pintu bagi penemuan-penemuan baru dan inovasi teknologi yang telah mengubah cara kita hidup dan memahami dunia. Pemikiran kritis dan rasional. Positifme mendorong pemikiran kritis dan rasional dengan menolak konsep-konsep metafisika yang tidak dapat diuji secara empiris. Ini membantu mempromosikan pendekatan yang lebih logis dan berbasis bukti dalam memahami dunia, yang pada gilirannya dapat memperkuat dasar pengetahuan kita dan memperluas pemahaman kita tentang realitas. Pengertian antara teori dan praktis. Salah satu keunggulan positifme adalah kemampuan untuk mengintegrasikan teori dengan praktik dengan menekankan pengamatan empiris dan pengujian hipotesis. Positifme membiarkan dasar yang kuat bagi pengembangan solusi yang praktis terhadap masalah-masalah dunia nyata. Ini memungkinkan pengetahuan yang diperoleh untuk diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari ilmu pengetahuan murni hingga teknologi, kesehatan, dan kebijakan publik. Peningkatan prediksi dan pengendalian melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti. Positifme membantu meningkatkan kemampuan kita untuk meramalkan dan mengendalikan fenomena di alam dengan memahami pola-pola yang mendasari fenomena alam dan sosial. Melalui pengamatan empiris, kita dapat mengembangkan model-model prediktif yang lebih akurat dan mengimplementasikan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Inovasi dan perubahan sosial. Positifme juga mendorong informasi dan perubahan sosial melalui pendekatan yang berorientasi pada solusi dengan mengidentifikasikan masalah-masalah yang nyata melalui pengamatan empiris. Positifme mendorong perkembangan solusi-solusi baru dan meningkatkan yang dapat merubah tatanan sosial.
Ini mencakup perkembangan teknologi baru, reformasi kebijakan, dan perubahan sosial yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan pengetahuan yang berkelanjutan sebagai pendekatan yang berbasis pada perkembangan dan pengujian positifme membuka jalan bagi pertumbuhan pengetahuan yang berkelanjutan dengan terus-menerus menguji teori-teori dan mengembangkan metodologi baru. Positifme memungkinkan kita untuk terus meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan mengatasi batasan-batasan pengetahuan saat ini. Kolaborasi dan komunikasi antara disiplin. Positifme mendorong kolaborasi dengan komunikasi antar disiplin ilmu dengan menekankan penggunaan metode ilmiah yang serupa. Di bagi bidang studi, positifme memfasilitasi pertukaran ide dan penemuan-penemuan baru yang dapat mengatasi batasan-batasan disiplin. Ilmu tradisional ini membuka peluang untuk penemuan-penemuan lintas dan solusi kompleks terhadap tatanan global. Kelebihan ini menegaskan relevansi dan kepentingan filsafat aliran positifme dalam pengembangan pengetahuan manusia dan pemahaman tentang dunia, serta peran positifme dalam mendorong inovasi perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Kelemahan positifme. Pandangan positifme oleh Lincoln dan Guba tahun 1985 disebut paradigma lama dan mengandung beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut adalah sebagai berikut. A. Positifme telah mereduksi realitas pada fakta yang teramati dan ini telah menyingkirkan dimensi dan perspektif lain. Positifme juga memandang manusia hanya sebagai objek. Pandangan positifme ini tidak dapat dibenarkan. B. Positifme tidak mengakui sifat kontingensi, realitas, dan historitas pikiran. Manusia pendukung positifme ini seperti dikemukakan Hilary Putnam tahun 1983 seakan dapat memosisikan diri sebagai Tuhan, melihat realitas dengan transparan pada apa adanya. Pandangan positifme ditolak oleh Gadamer, Heidegger, Kuhn, Rorty, dan tokoh paradigma konstruktif dengan mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, makhluk historis hingga tidak mampu melihat realitas dengan transparan. Pandangan positifme tentang keseragaman serta kesatuan hukum tidak mampu menjelaskan keberagaman budaya dan keunikan manusia. Karena itu, pandangan positifme ini cenderung ditolak oleh penduduk positifme dan postmodernisme. Pandangan kesatuan ilmu pengetahuan tidak mampu memperhitungkan keanekaragaman sosial. Budaya seperti ini, budaya lokal, etnis, agama, kultur yang berbeda. Karena itu dalam ilmu sosial budaya, pandangan positifme ini banyak dikritik dan ditinggalkan. Kepercayaan positifme bahwa ilmu pengetahuan akan membawa pada kemajuan ternyata di sisi lain juga menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan seperti persaingan senjangan, perang kesenjangan antara negara kaya dan miskin,
masalah ekologi, dan lain-lain. Masalah ini menjadi salah satu kritik kaum positif terhadap pandangan positifme yang sangat mempercayai kemampuan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata bersifat ambivalen, artinya di samping memberi asa dan kemudahan bagi umat manusia, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang sangat memprihatinkan.